Yo, assalamualaikum. Yo guys, kita bertemu lagi masih dalam pembahasan anime Mob Psycho Hyaku. Di video ini kita akan membahas episode ke-6 ya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita play videonya. Ya, di sini scene awal nih kita dilihatin masa kecilnya Mob sama Ritsu ya adiknya. Yaitu tadi tuh air ya, air melayang. Nah terus Ritsu nanya ke Mob kan, mas aku bisa nggak ngelakuin juga? Bisa dong, kan kamu adikku. Ah ternyata dia hanya mimpi guys Ritsu. Nah terus dia ya itulah dia bangun tengah malam, ternyata hanya mimpi. Dan dia ternyata ya kayak udah pernah kita bahas sebelum-sebelumnya, dia nih pengen punya kekuatan telekinesis juga dia nih. Dia pengen jadi expert juga, cuman dia di sini dia belum punya. Nah nih dia tuh pengen ngendaliin, cuman dia nggak bisa guys, kasihan banget. Pokoknya Rich itu dia pengen jadi kayak Mob. Dia tuh pengen punya kekuatan telekinesis juga. Nah ini. Aduh ini nggak penting sebenarnya ini ya. Ini ada klien ya datang ke tempatnya si Regen. Dia pengen bicara sama bapaknya gitu ya. Jadi apa? Regen ini kayak dia dirasuki roh bapaknya gitulah. Nah, si Regen ini pengen ngomong sama bapaknya. Itulah dia pengen ngomong sama bapaknya yang udah mati, kliennya ini. Nah, ternyata dia tuh pengen minta kode apa sandi berangkasnya gitulah. Nah, ternyata dia terus setelah dia ditinju sama Regen. Hatara Kinasai, cari kerja sana, itu passwordnya. Itulah pembelaan diri. Lalu si Mob nya, aduh kalau gitu termasuk pembelaan diri nggak? Aduh itu mah udah parah Mob, katanya si Regen. Nah tapi kekuatanmu tuh bisa juga buat apa? Kekuatanmu tuh bukan apa namanya, bisa juga menyebabkan banyak hal baik gitu loh kan, banyak. Nah ini itulah kekuatanmu tuh bisa buat hal baik juga Mob, dan apa bukan buat hal buruk aja gitu loh, jadi santuy aja. Nah, terus kita masuk ke scene ini Onigawara nih, dia ternyata nyadar kalau kemarin yang ngalahin si Teru tuh adalah seorang dari sekolahnya dia, dijulukilah ketua bayangan. Nah pemimpin bayangan gitu, tapi mereka belum tahu orangnya tuh siapa gitu kan, padahal Mob. Nah terus ini si Mezato-san ini, nah dia tahu kalau yang di SMP Cuka Hitam waktu ngelain Teru tuh pasti kamu ya Mob gitu. Nah ini kan dia ngalahin Teru. Nah terus dia nih emang Misato nih emang instingnya bagus ya, dia nih juga nebak sih Misato nih kalau jangan-jangan ada expert lain selain kamu ya Mob gitu. Nah si Teru nih dia maksudnya. Nah ini terus kalian berdua bertemu dan bertarung. Nah kan pertarungan antar expert gitulah. Nah ini. Nah terus si apa namanya, siapa namanya cewek ini ya, ketua klub telepati nggak jelas nih. Wah dari itu bukan alien toh gitu. Ternyata ada expert lain selain kamu Mob gitu. Nah gitulah. Terus kok bisa ngelacak nggak kalau ada expert selain kamu gitu ya kan. Nah kalau gurumu gimana? Regen ini dia roh, dia bukan psikis, mana itu. Nah terus diajak lah si Mob nih sama siapa sih namanya nih, mbak-mbak nih. Pokoknya dia tuh dah ngajak kita cari expert yang lain gitu, pakai kamu yang deteksi nanti Mob. Nah terus si Bucho ini ditanya sama Onigawara gitu kan, siapa yang kemarin yang ngalahin si SMP Cuka Hitam gitu kan. Tapi si Bucho ini gak mau ngasih tau gitu aja gitu kan, sana kau pergi. Nah ketemu dia sama Mob nih, si Oni dan gengnya nih. Sudah minta maaf lah kalau kemarin yang ngirim surat palsu itu aku ya coy, aku minta maaf gitu lah. Si Oni ini, nah dilihatlah sama Ritsu, dikira Mob ini dibully gitu sama si Oni dan geng nih. Nah ini pertemuan OSIS. Nah bahas-bahas itulah. Terus gimana pendapatmu gitu ya, rumor-rumor apa ya gitulah di sekolah kita gitu. Terus ada beberapa murid berandalan gitu kan, gimana kita cara nyiptain lingkungan yang kondusif gitulah kata Ritsu kan. Nah terus pas perjalanan pulang Ritsu ini ketemu sama orang gitu kan, jadi tunggulah gitu, aduh ngelek-ngelek lagi coy. Jadi tunggu sama orang si Ritsu ini pas di jalan. Kageyama Kun ya kan, namanya Kageyama Ritsu ya. Nah nih lab pembangkitan. Nah ternyata si bapak ini dia tuh owner, dia tuh punya. Nah ini bagaimana kalau kau coba tingkatkan kekuatan psikismu di lab penelitianku gitu kan.
Nah ini si mob sama, oh siapa itu namanya, Tome, oh ya Tome namanya. Apa gitu orang masukkan si guys, enggak, itulah. Nah terus ini Ritsu nih lagi di jalan ya, ketemu sama si wakil ketua OSIS. Nah jadi ngomong-ngomong biasa lah gitu kan. Atau kayak kamu nih Ritsu bisa doain keluaran juga ya gitu. Lah aku nih orang normal mas gitu. Ya kayak apa? Sesuai sih pada umumnya gitu lah. Nah ini kan. Nah tapi si ketua wakil ketua ini sih bilang kamu tuh bukan, kamu tuh orangnya berpengaruh gitulah Ritsu. Jangan jangan apa jangan bertindak kayak orang normal gitu gitu kan. Nah terus ini dah nih, deng jangan tiru kakakmu. Skill Kotus kan ngomong gitu ke Ritsu kan, Ritsu langsung kepikiran, deng 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 deng. Padahal dia ini emang, ya inilah, coba dah kalian lihat nanti. Nah ini si Mob lagi latihan biasa sama grup Pinaraga. Duh ngelek-ngelek ya, sorry bro ngelek-ngelek. Nah ternyata Ritsu beneran datang coy ke lab pembangkitan punya orang gak jelas nih. Nanti nah masuklah kalian, masuklah gitu. Beneran lab dia nyewa ilmuwan gitulah buat meneliti kekuatan psikis. Nah ternyata ada anak-anak kayak kamu Ritsu yang ekspor juga gitu. Nah kita balik ke scene Mob sama Tome. Ternyata Mob nemuin coy, dia tuh bisa beneran deteksi ekspor lain. Dan yang dideteksi Mob itu ekspor dewasa. Deng deng deng. Ini coy, si makhluk orang misterius pakai jaket nih. Dia Mob ngerasa kok nggak enak gitulah sama orang ini gitu, arwah apa banyak nggak enak lah gitu rasanya. Nah ini balik ke scene dimana si Ritsu sama bapak-bapak tadi. Ini ya istilah bocah-bocah yang bisa, yang bocah esper gitulah ya. Tapi dia sangat-sangat lemahnya minta ampun nih 5 bocah ini coy. Yang tadi cuma bisa bengkokin itu. Yang ini dia bisa nebak bener lah gitu. Apa coba ini kan katanya si Ritsu ngeliat nggak guna lah. Ini pyrokinesis, kekuatan api gitulah, pyrokinesis api. Terus yang ini telepati lah, saudara nih, saudara itu telepati. Nah kan si Ritsu bilang apa ini mah bukan esper nih, kalian noob banget ya, lemah banget pokoknya. Terus emang sih ordinarnya emang Sultan ya, Sultan dia ini pengen jadi esper bapak itu, makanya dia pokoknya dia peneliti gitulah, dia pengen jadi esper terus punya peneliti. Nah ini si ketua OSIS ya, ternyata dia ini adik dari ketua OSISnya, kakaknya nih dia sangat berprestasi sedangkan adiknya tuh, nah ini dia aneh cuy, dia kayaknya hikikomori ya, punya kebiasaan gini. Nah ini scene Mob makan, nah kan dia sering apa bengkokin sendok tiba-tiba ya waktu makan. Nah di nasihatin lah sama orang tuanya, janganlah gitu Mob, sama ibunya sih. Kalau bapaknya nih, bapaknya santuy bro, ibunya nih yang sering nasihatin, lah Mob itu apa kebiasaan burukmu tuh hilangin dong gitu. Nah itu kan, coba tiru adikmu Ritsu. Nah Ritsu ini kan berbakat, emang dia berbakat sih, jauh sama Mob, sedangkan Mob kan biasa. Nah gitu, Ritsu ini itu kan sering banding-bandingin. Nah pagi-pagi Ritsu ini dipanggil sama ketua OSIS. Dia punya strategi licik coy ketua OSIS nih, padahal Ritsu tuh gak mau gitu kan. Maksudnya dia ciptain lingkungan kondusif buat para berandal tuh bukan gini gitu. Ritsu ini saya nolak dia ini pakai rencana liciknya si ketua OSIS kan. Tapi gara-gara dia kayak dipaksa, terus gara-gara tekanan tadi loh, dia dibandingin sama kakaknya gitu kan. Padahal si Ritsu ini pengen punya kekuatan psikis gitu. Nah deng dia bimbang di sini coy, sumpah Ritsu nih. Disinilah letak dia, nantilah kalian lihat, bingung dia. Deng ternyata akhirnya dia terpaksa itulah kata aduh. Nah inilah si Oni diajak jalan diajak lari sama Goda Buco. Nantilah kamu tahu loh siapa pemimpin bayangan itu. Nah terus inilah rencana lisiknya dia coy. Jadi seruling kan, serulingnya itulah bagian depannya seruling itu yang buat niup itu diambil sama ketua sama si Ritsu, ditaruh lah di kolong meja sama di tasnya si Oni gitu. Jadi difitnah loh Oni nih, difitnah sama ketua sama Ritsu gitu, kalau dia tuh ngambil bekas seruling ya itulah bekas mulut seruling dari siswi di kelasnya gitu. Nah dasar mesum gitu kan, difitnah ya, emang gara-gara si Oni fitnah Mob sih ya, dia bisa sebelumnya kan difitnah kan, dia fitnah Mob, fitnah sekolahnya siapa
Teru cuka garam kan. Di sini difitnah, tapi ya itulah nasib lah, karena emang dia juga anak nakal kan si On ini. Itulah dia difitnah. Sudah makin dibenci sama teman sekelasnya, bahkan pasangan Najimi ya, teman masa kecil aja. Aduh, itu dasar lau mesum gitu. Kasihan lah. Aduh, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Untung aja. Itulah ya. Baliklah ke scene dimana Ritsu ini masih frustasi ya. Dia frustasi lah. Aku nih nggak punya kekuatan psikis coy gitu. Terus dia ini menyesal gitu loh Ritsu. Habis nipu tadi, nipu Sonigo. Emang dia baik sih sebenarnya Ritsu nih. Itulah dia nipu di jalan ketemu sama Reigen gitu kan. Si Ritsu ini dari awal dia nih nggak suka gitu loh sama Reigen. Ditanya lah gitu, ngapain kau gitu kan. Mau nggak bantu aku kebetulan ada dapat klien ini buat ngusir hantu gitu lah ya. Terus dari sini nolak gitu kan, aku nggak punya kekuatan psikis kayak kakakku gitu. Kenapa nggak kamu basmi aja, kan kamu punya kekuatan psikis gitu. Nah, terus ini di sini di bawah bapak pemilik lab, kayaknya si Ritsu tuh nggak punya kekuatan gitu kan, kata si bocah yang rambutnya ini, rambut unik loh. Kata pemilik labnya, oh belum tentu gitu, ternyata deng. Nah inilah bekas sendoknya si Ritsu tadi yang dilempar itu. Nah, di perjalanan pulang, si Ritsu ngelihat Kubo. Deng kok bisa coy. Ayo kok bisa ngeliat Kubo coy. Deng itulah. Kok bisa si Ritsu lihat Kubo? Nantikan di episode selanjutnya. Oke guys, sekian. Assalamualaikum.